Up Corner 98.5 FM Up Radio The Winning Station. Selamat siang Upmania, apa kabar Anda? Selamat siang Semarang, selamat siang Indonesia. Kembali lagi Up Corner seperti biasa dari jam 10 sampai dengan jam 12. Dan di sesi kedua ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu yang sudah diinformasikan lewat sosial media ya. Tentu saja kita juga mengundang Anda untuk bergabung di nomor WhatsApp kami 0878 400 dan juga melalui Instagram Live, karena siaran ini juga disiarkan langsung melalui Instagram Live Up Radio SMG, dan juga Anda bisa mendengarkan lewat live streaming kami di upradio.id. Saya langsung saja menyapa tamu yang sudah ada di ujung Instagram Siti Hexagon yang ada di Balikpapan ini, kebetulan narasumber kita. Iya. Ada Mbak Sani. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Shanti. Apa kabar? Baik. Sorry listennya. Iya. Saya dari Balikpapan, betul. Berarti di sana jam 12 ya, Mbak Rini ya? Betul, selisih 1 jam dari sini. Ya. Tapi kita tidak perlu terbang pakai pesawat, cukup saja dengan Instagram. Kita bisa ngobrol. Betul sekali. Ya. Yang akan kita diskusikan lewat tema bagaimana lebih dekat dengan Hexagon City. Hexagon City, iya. Yes. Hexagon ini kan kalau kita mengkategorik artinya segi 6 gitu ya. Betul. Nah, hexagon bentuknya segi 6. Oke, Mbak. Apa ini makna sebelum kita bicara banyak tentang Hexagon City ini? Kenapa nama ini diambil dan itu kan bentuk segi 6 gitu, Mbak Rini? Iya. Jadi memang Hexagon City ini adalah founding mother ya, kami menyebutnya founding mother, ditemukan oleh founding mother Ibu Septi Penny Wulandani, merencanakan membentuk kota Hexagon City ini. Kenapa bentuk hexagon? Karena hexagon itu bentuk yang paling sempurna, yang paling efektif di antara bentuk-bentuk yang lain. Nah, kita bisa lihat kalau belajar dari alam, bentuk heksagon itu kan dari sarang lebah ya, Mbak Santi. Sarang lebah bentuknya heksagon. Kenapa sarang lebah itu bentuknya heksagon? Karena dia dalam penyusunan tata ruang, kemudian desain grafis dan sebagainya, dia memuat banyak sekali. Tidak ada sisi-sisi yang terbuang dalam pemanfaatan dalam segala hal gitu, dan itulah efektivitas itulah dijadikan alasan mengapa hexagon ini, kata hexagon, filosofi hexagon digunakan untuk membangun kota virtual Hexagon City gitu. Ya, kalau di tempatnya Bunda Septi memang di Salatiga ini lebah ini ya, rumah lebah apa sih ya di sana ya, sekolahnya itu ya? Oh, sekolah ya, lebah putih. Iya, betul. Iya. Oke, Santi pernah ke sana sih ya. Dan nah ini sebagai marketing communication-nya Mbak Setiori ini ada di Balikpapan. Apa yang mau di-sharekan ini tentang Hexagon City ini kepada Apminia dan juga pendengar Up Radio dimanapun berada? Baik, sebenarnya Hexagon City ini adalah ruang belajar ya, ruang belajar bagi kami perempuan mahasiswi di Institut Ibu Profesional. Jadi sebelumnya telah melalui jenjang-jenjang belajar di antara matrikulasi, Bunda Sayang, Bunda Cekatan. Nah, syarat untuk masuk di Hexagon City ini adalah ruang belajar bagi mahasiswi tahap Bunda Produktif. Bunda Produktif. Nah, ya, syaratnya adalah lulus sebelumnya di tahap Bunda Cekatan. Di Hexagon City ini sekitar 945 mahasiswi, terdiri dari para bunda dan perempuan dari seluruh berbagai kota di Indonesia, bahkan luar negeri, ada Singapura, Tokyo, Arab Saudi, di mana-mana, dan itu kita belajar di satu ruang ini yang bernama Hexagon City. Oleh karena itu kita sebut sebagai kota virtual, karena memang semua basicnya dari awal itu dibangun, dari bentuk, dari awalnya dirumuskan sampai terbentuk struktur kota, pelayanan kota, bahkan menghasilkan karya seperti tagline yang saat ini, tagline dari Hexagon City, yaitu kota produktif, warganya kreatif, dan penuh solusi. Jadi kita
ingin sharing tentang ini nih, bahwa hampir 1.000 perempuan bunda itu selama ini ada, dan masyarakat tidak tahu karena ini adalah secara virtual, dan sudah 6 bulan berjalan. Ini saatnya kami ingin apa ya, Hexagon City for Indonesia, iya, ingin berbagi bahwa 6 bulan kita belajar di dalam Hexagon City ini ternyata luar biasa yang kami dapatkan, dan kami ingin berbagi kepada dunia tentang apa yang kami dapatkan selama 6 bulan di Hexagon City ini, gitu Mbak Santi. Iya. Jadi di Hexagon City ini berarti warganya apa nih sebutannya? Rakyat Hexagon atau apa nih? Hexagonia, kami warga dari Hexagon City disebut Hexagonia. Pokoknya kota futuristik sekali ya, memanfaatkan segala teknologi ya secara optimal di dalam kota virtual ini untuk belajar. Ya. Baik, ini sudah tidak Black Panther lagi kita nonton film, tetapi ini sudah aktual ibu-ibu yang tergabung dalam Hexagon City ya. Jadi tetap ada komunikasi walaupun itu berada di seluruh ujung dunia, begitu ya Mbak Rini ya? Iya, betul. Selama 6 bulan ini, apa saja yang dibangun ya di situ, kemudian ini harus dipublikasikan bahwa ini ada, dan bagaimana orang bisa masuk ke dalam bagian Hexagon City itu, Mbak Rini? Baik, jadi dari awal kita bergabung setelah founding mother Ibu Septi itu menggagas ide tentang Hexagon City, lalu ada tim formula. Sebuah tim formula itu akan membantu Ibu Septi sebagai founding mother untuk merumuskan apa saja ini yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah kota, gitu kan. Lalu di situ kami yang sudah mendaftar, karena ada syarat-syaratnya ya, jadi tidak semuanya bisa masuk di sini. Yang salah satunya adalah telah lulus di Bunda Cekatan kelas sebelumnya. Nah, di sini kan syaratnya adalah kita punya passion di satu bidang. Karena kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan oleh Hexagonia, sebutan masyarakat di dalam Hexagon City ini, itu syaratnya harus punya passion, yang passion banget, hal yang paling disukai dan ingin diwujudkan menjadi sebuah karya. Itu apa? Passion itu banyak sekali nih Mbak Santi. Ada yang mulai dari public speaking, fotografi, memasak, menulis, marketing, teknologi, banyak sekali, olahraga, parenting, agama, banyak sekali wadah-wadah passion yang disediakan di sini untuk menampung 945 itu. Nah, di situ akhirnya ada untuk membentuk sebuah kota kan harus ada struktur organisasi. Di situ nanti kita ada dipilih leader dari masing-masing Hexagonia, kan ada Hexa House, diberi satu kapling lahan Hexa House yang mereka masing-masing boleh mendesain secara virtual keinginan Hexa House, rumah mereka bentuknya hexagon gitu, bebas silahkan berkreasi. Lalu satu Hexa House berkumpul dengan 10 Hexa House membentuk co-housing, itu semuanya satu passion, punya passion yang sama yang nantinya akan membuat suatu project bersama. Dan kumpulan dari co-housing membentuk sebuah cluster, dan cluster itu dikelola oleh sebuah struktur pemerintah yang disebut dengan tim city leader. Nah, kami ada pemilunya loh Mbak Santi kemarin 6 bulan di awal itu. Iya betul. Ada wali kotanya, dan pemilunya tuh luar biasa sekali. Di saat itu lagi seru-serunya pilkada ya di Indonesia, pilkada. Kami pun mengadakan pemilu, yang artinya di situ ruang belajar bagi kami bersungguh-sungguh. Sebenarnya bisa nggak sih pemilu itu dilakukan secara virtual yang bisa memangkas sekian banyak biaya, kemudian real time, bukan quick count lagi, tapi benar-benar penghitungan suaranya itu real time disaksikan oleh seluruh warganya gitu, dan itu ternyata berhasil di Hexagon City. Ini luar biasa sekali. Ya, baik Mbak Rini, ini kemudian dari klaster-klaster itu kan ada sudah beberapa house-house tadi yang sudah dibangun ya, dan ini kan di dunia. Bagaimana mereka how to communication satu sama lain, terus bagaimana juga ini membangun sebuah visi dan misi yang sama sehingga membentuk sebuah kota yang sangat luar biasa. Kalau disebut tadi ya, walaupun ini virtual, tapi semuanya memiliki satu visi dan juga satu misi. Ya, itulah hebatnya founding mother, dari core value dari kami belajar di Institut Ibu Profesional itu diterapkan di sini. Ini adalah sebuah laboratorium besar ya yang kami lakukan. Dan di sini kami memang dari awal sudah punya semangat dan visi yang sama, visi misi yang sama, bahwa kita ingin produktif,
kreatif, penuh solusi dan menebarkan banyak manfaat untuk masyarakat sekitar. Itu value-nya ya. Nah, belajar, berkembang, berkarya, berbagi, dan berdampak itu tujuan utama dari kami masuk Hexagon City di situ. Cara berkomunikasinya itu tadi, kita mengoptimalkan seluruh teknologi yang ada. Nah, dari mulai WhatsApp group itu untuk kayak skala kecil, kemudian ada Messenger group, ya kan? Ada Messenger group, kayak Zoom meeting, apa itu semua sudah makanan kita sehari-hari ya. Sudah makanan sehari-hari, artinya masing-masing silahkan menggunakan apapun yang bisa untuk mengoptimalkan komunikasi mereka anytime mereka butuhkan gitu. Dan semuanya difasilitasi oleh kota. Untuk publikasi memang lewat satu pintu, itu alhamdulillah saya yang pegang, marketing and communication. Ya, jadi alhamdulillah berjalan lancar di luar dugaan kami juga awalnya. Baik, ada beberapa Hexagonia yang sudah muncul. Ada dari Gresik ya. Dwi Haryani, halo Mbak Rini, hadir dari Gresik. Kemudian juga tadi saya melihat ada dari Malaysia juga hadir, Hexagonia dari domisili Malaysia ya, Hexagonia ya. Baik, ada Mbak Rini juga. Oke, itu siapa ya? Ada lagi, ini semuanya Mbak Dwi, Dia Winasis juga. Kemudian ada dalam _ Rahmatan, terima kasih sudah bergabung. Nah, Mbak Rini, bicara soal passion yang beragam ya, ini kan macam-macam. Bagaimana nanti akhirnya kemudian disatukan dalam klaster-klaster itu? Apakah ada artikulasi lagi di memasuki kota Hexagon ini? Iya, jadi tahapannya karena memang basic-basicnya sebelumnya sudah ada. Pure di sini kita dipandu ya, udah ada playbooknya. Jadi udah ada playbook yang harus kita kerjakan. Bahwa di selama 6 bulan itu kita terbagi dalam 6 zona di mana heksagon tentunya. Setiap zona itu adalah ada seperti apa ya, panduan. Kita mau melakukan apa, termasuk salah satunya misalnya zona pertama basicnya adalah passion to nation, ya kan, passion to nation, bagaimana passion dari masing-masing heksagonia di dalam co-hostingnya itu bisa menjadi sebuah project passion bersama. Menghasilkan suatu project. Projectnya itu dari mana? Projectnya itu dengan melihat lingkungan sekitar, kira-kira lingkungan itu ada tantangan apa, atau dalam dirinya ada tantangan apa yang harus ditaklukkan, sehingga jika mereka menemukan solusi, maka solusi itu siapa tahu bermanfaat bagi lingkungan yang punya masalah seperti mereka. Jadi harus peka ya, dilatih untuk peka. Ayo lihat tantangan-tantangan yang ada di sekitar yang butuh solusi apa. Nah, project passion mereka itu harus bisa menjawab tantangan tersebut. Makanya muncullah sebuah karya-karya dari masing-masing co-hosting tadi. Satu co-hosting itu satu project passion. Iya, satu project passion, satu co-hosting. Co-hosting itu yang terdiri dari beberapa orang tadi ya, 10 ya? Berapa orang? Ya 10, tapi punya satu passion, satu project passion. Passionnya sama. Iya. Co-hosting, kemudian dari beberapa co-hosting membentuk klaster tadi ya? Membentuk klaster, betul sekali. Ya. Nah, ini wali kota berapa waktu menjabat untuk menjadi leader di situ? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan juga. Karena iya, masa belajar kita itu 6 bulan. Nah, ini Hexagon City rencananya akan launching, grand launching. Jadi ternyata ini kan batch pertama ya, yang penghuni pertama nih kita di Hexagon City. Dan ternyata di luar ekspektasi, artinya wow, ini luar biasa, amazing yang kita dapatkan di sini, karya-karya yang luar biasa. Bahwa ternyata ini tuh bisa menjadi sebuah perubahan ya. Hexagon City itu menjadi titik awal perubahan di mana ternyata segala sesuatu dilakukan secara online, pendidikan, proses belajar dilakukan secara online juga sangat bisa dan menyenangkan gitu. Dan ini menjawab tantangan di masa pandemi ya. Kebetulan memang Institut Ibu Profesional selama ini belajarnya secara online, dimanapun, kapanpun, ya kan, kita tetap bisa melakukan sebuah kurikulum yang sudah ditetapkan. Itu luar biasanya di situ. Betul. Kalau seingat ya, memang di tahun 2010-an sekian ya, itu webinar sudah dilakukan oleh Bunda Septi ya, untuk bisa meng-hire beberapa teman-teman di Institut Ibu Profesional. Nah, iya betul. Ini sendiri, passionnya apa Mbak? Saya public speaking. Iya betul.
bisa di-share Mbak, apa yang dirasakan ya setelah bergabung dengan Institut Ibu Profesional dan ini menjadi salah satu apa ya penyuara dalam Hexagon City ini? Betul. Jadi awalnya memang saya juga tidak menyangka bahwa saya waktu itu masuk ikut dicalonkan oleh teman-teman untuk tergabung dalam tim City Leader. Waktu itu saya ikut pencalonan wali kota juga saat itu ya kan. Wah, pokoknya kita sportif ya, melakukan di luar ini yang belum pernah saya pelajari di dunia nyata ibaratnya seperti itu. Tapi kami lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam itu. Dan akhirnya wali kota terpilih. Nah, orang-orang yang terpilih yang ikut di dalam pemilihan wali kota itu ternyata diberi kesempatan untuk menjadi sebuah tim city leader. Nah, founding mother memberikan ada sekitar ada 6 ya, ada 6 jabatan yang harus diisi saat itu. Silahkan memilih. Kita disuruh memilih sesuai passion kita. Dan ada gubernur Bank Hexa, ada sekretaris jenderal, kemudian ada resource and development, ada community management. Saya passionnya kan public speaking gitu kan. Wow, ini ada marketing and communication. Ini gue banget. Ini kan gue banget gitu. Akhirnya saya masuk di Markom ini menjadi manajer marketing communication dan saya tetap menjadi Hexagonia di co-host public speaking. Itu luar biasa sekali. Yang saya dapatkan adalah ini ruang belajar itu kita diberi kebebasan untuk mengeksplor seluruh kemampuan kita. Seluruh kemampuan kita, silahkan membuat suatu ide, gagasan yang mungkin di tempat kuliah lain tidak akan pernah saya dapatkan. Gimana saya sebagai Markom mengelola 6 platform media dengan tim gitu kan. Iya, yang akan semua co-hosting dari 94 project passion itu semuanya akan dipublikasikan oleh kita. Misalnya, saya membentuk Hexagon City TV, HCTV, Hexa Radio. Bagi teman-teman yang punya passion untuk radio, iya seperti Mbak Santi gitu. Mereka bisa mengoptimalkan podcast, belajar podcast. Bagi yang ingin siaran di televisi, kami sediakan wadahnya gitu. Kami sediakan wadahnya. Bagi yang ingin punya program acara, kami siapkan. Bagi yang ingin live, kami persiapkan. Jadi semua karya-karya mereka, project passion mereka itu punya wadah untuk terus berkembang. Dan itu luar biasa sekali. Contohnya mereka yang suka nulis. Kebayang tidak Mbak Santi, ternyata teman-teman itu dalam waktu 4 bulan bisa merilis buku. Buku banyak banget ya. Dan udah cetak open PO, produk-produk Educard, Feducard yang mungkin ide-ide besar itu di saat tidak berada di Hexagon City tidak bisa terrealisasi gitu kan. Tapi di saat di Hexagon City berkumpul dengan orang-orang satu passion, karya mereka terwujud. Itu luar biasa sekali. Makanya wow, the power of passion ini luar biasa sekali diterapkan di Hexagon City. Semoga bisa menginspirasi yang lain di luar gitu. Betul. Jadi memang untuk bisa mewujudkan sesuatu passion kita harus memiliki vibrasi yang sama ya dengan frekuensi tadi dengan Hexagon City. Menjadi salah satu wadah yang biasa ya. Nah, bagaimana masyarakat juga bisa menyaksikan TV-nya Hexagon TV, kemudian radio dan lain sebagainya? Apakah ini dipublish juga untuk umum, Mbak Rini? Iya, jadi ini saya publish dari tim Markom memang publish secara umum. Karena memang satu corong, satu pintu ya, lewat Hexa Media yang saya kelola di Markom. Jadi teman-teman kalau ingin melihat nih tayangan-tayangan live, bahkan ada news, Hexa News, sepekan sekali, breaking news, itu dibawakan benar-benar teman-teman tuh berkreasi seperti TV Pro ya, TV Pro, TV nasional, di mana mereka bisa bagian editing, yang passionnya editing, oke, silahkan editing. Yang bagian suka presenter, mereka menjadi presenter. Nah teman-teman semua bisa saksikan di YouTube channel dan fanpage-nya Hexagon City. Bahkan hari ini siang nanti juga ada breaking news nih. Setiap Selasa dan Sabtu ada breaking news. Berita terbaru apa, itu masyarakat umum bisa melihatnya. Dan yang luar biasanya, 2 pekan sebelumnya di zona open space itu 368 Hexagonia itu mengadakan virtual conference ya. Itu mereka live selama 2 pekan. 368 speaker secara serentak. Itu yang luar biasa sekali. Wow, mungkin di tempat lain nggak ada, dan itu live-nya kan di media-media yang sudah kita siapkan, tidak di media masing-masing, tidak di medsos masing-masing, tapi kita sediakan, dan itu sesuatu yang luar biasa yang saya kira
masyarakat Indonesia harus tahu loh bahwa ini bisa untuk berkarya itu lewat lingkup yang kecil ini aja bisa. Dan untuk ukuran hampir 1.000 orang itu kan laboratorium yang cukup representatif ya Mbak Santi. Sehingga kalau diterapkan di lingkup yang lebih besar, insya Allah ini akan berhasil juga gitu. Kita yakinnya begitu. Baik, dan ini semuanya memang perempuan-perempuan ya, atau ibu-ibu ya? Iya, ibu rumah tangga, ada yang bekerja di ranah publik juga. Basicnya banyak, ada yang bekerja, ada yang masih single, ada yang sudah menikah. Itu, tapi semuanya perempuan. Semuanya perempuan di sini. Ya, ini menjadi sebuah keyword ya, bahwa Hexagon City saja luar biasa seperti ini. Bagaimana kalau negara Indonesia ini, kita bicara lebih lingkup Indonesia dulu, memiliki perempuan-perempuan yang hebat seperti ini, insya Allah Indonesia akan kuat, begitu ya Mbak? Amin, amin. Harapannya. Baik. Harapannya produktif dari rumah, ya. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, kita akan bacakan dulu dari Ibu Andri. Selamat siang Apredio dan selamat siang juga narasumber. Saya ingin tanyakan tentang Hexagon City dan luar biasa kalau dengar ceritanya dari Ibu Rini. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk memasuki kota tersebut butuh berapa waktu untuk bisa masuk ya? Artinya tadi disampaikan ada sekolah-sekolah yang harus dilalui dulu. Bagaimana cara bergabung dengan Institut Ibu Profesional? Terima kasih. Baik, jadi cara bergabungnya teman-teman bisa untuk masuk di dalam komunitas ibu profesional. Ya, itu di Instagramnya, di media sosialnya juga banyak. Jadi tergabung di Institut Ibu Profesional. Nah, di situ nanti akan ada komponen-komponen yang bisa dipilih. Nah, untuk masuk Hexagon City tentunya komponennya adalah Institut Ibu Profesional, yaitu untuk proses tahapan-tahapan belajar. Ada lagi kalau yang komunitas, komponen kampung komunitas itu mereka berdasarkan kegiatan-kegiatan yang mereka sukai, tetapi secara umum gitu. Ada bagi yang suka berkomunitas gitu ada wadahnya juga. Nah, kalau di Institut Ibu Profesional itu memang wadah bagi perempuan dan ibu yang ingin belajar secara belajar dan praktek langsung, dan tahapan-tahapannya itu tadi ada matrikulasinya, kemudian ada masuk ke Bunda Sayang, kemudian ada Bunda Cekatan, baru masuk ke Bunda Produktif. Nah, Bunda Produktif inilah yang kelasnya itu berbentuk virtual, kota virtual ini, Hexagon City ini. Jadi memang cukup panjang, tetapi teman-teman justru kalau dari basic untuk masuk ke sini akan lebih mudah, ilmunya itu akan lebih komplit didapat, dan itu tidak akan teman-teman dapatkan di kelas belajar yang lain, gitu. Ini kota produktif, warga kreatif, dan penuh solusi. Penuh solusi. Ya, ruang belajar mahasiswa Bunda Produktif ya, Institut Ibu Profesional. Ibu mudah-mudahan sudah menjawab ya dari yang dijelaskan oleh dan silakan saja bisa buka Institut Ibu Profesional ya. Iya, di Instagram dan di fanpage ada. Oke, silakan saja. Nah, Mbak Rini, apakah dalam periode tertentu tadi disampaikan ada 2 minggu yang lalu ya, ada virtual conference ya. Conference dengan 300-an lebih ya untuk Hexagonia. Kemudian apakah juga akan dilakukan secara periodik acara-acara khusus yang memang mempertemukan seluruh warga Hexagon City ini? Ya, jadi nanti teman-teman yang tergabung di Hexagon City ini nantinya akan masuk ke tahap berikutnya lagi, meneruskan project passion yang kami buat untuk diterapkan langsung di masyarakat umum gitu, untuk jadi yang merasakan manfaatnya nanti bukan hanya masyarakat di lingkungan Hexagon City kota virtual ini saja, namun tujuannya, harapannya adalah ke masyarakat umum secara nyata, secara real gitu. Nanti ada tahapan berikutnya itu Bunda Soleha. Ya, ada tahapannya lagi. Dan Hexagon City ini akan diisi oleh mahasiswi berikutnya dari lulusan Bunda Cekatan yang saat ini sedang lulus. Kita sudah lulus di Hexagon City, itu akan diisi kembali. Makanya tanggal 13 Maret nanti akan grand launching Hexagon City kepada masyarakat umum, bahwa keberadaannya harus energi positif dan hal-hal baik yang ada di dalamnya harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum.
gitu. Nanti grand Iya. launching tanggal 13 Maret secara live di beberapa channel Hexagon City. Gitu Mbak Santi. Oke. 13 Maret ya, berarti dicatat ini Iya, menjadi jam 8 malam. Sedang persiapan kami. nah, itu nanti seperti apa konsepnya Mbak Rini untuk grand launching-nya? Grand launching itu konsepnya tentu kita ingin em, memperlihatkan nih apa saja nih karya dari teman-teman yang selama ini aktif di Hexagon City. Teman-teman project passionnya apa saja, kegiatannya apa saja, kemudian tentu ada testimoni-testimoni dan secara resmi akan dibuka oleh founding mother. Dan kami ya kejutan akan menghadirkan tamu spesial, gitu, tamu spesial yang passionate banget gitu, yang bisa menginspirasi para pemirsa nantinya, dan ini akan live gitu, akan live, nanti akan diumumkan berikutnya di silakan nanti follow City Hexagon ya di Instagram untuk Ya. mengetahui informasi selanjutnya. Oke, silahkan Anda yang ingin menyaksikan nanti tanggal 13 Maret ya, bisa follow dulu City Hexagon di situ untuk bisa nanti melihat seperti apa inspirasi-inspirasi yang akan didapatkan. Pasti banyak Ya, insight yang akan muncul di situ ya. Nah, Mbak Rini, ini ada pertanyaan iya Mbak lagi dari Santi. Anda. Selamat siang, Apredio dan juga narasumber dari Apredio. Saya ingin bertanya, seperti apa sih kalau kita ini masih mahasiswa, apakah boleh ikutan? Saya mahasiswa dari Demak, tetapi saya tertarik sekali untuk inspirasi yang tadi dimunculkan. Bagaimana caranya mendaftar? Tadi ya, silahkan buka saja Institut Ibu Profesional. Mahasiswa Iya, boleh ya, Mbak? boleh sekali. Karena nanti ada tahapan kelas belajar di Institut Ibu Profesional itu nanti untuk yang pranikah. Jadi ada kelas khusus bagi yang belum menikah gitu. Nanti sebagai perempuan seperti apa ya kan? Benar-benar ini adalah wadah untuk meningkatkan kualitas diri sebagai perempuan ya kan? Nantinya sebagai ibu juga pribadi di masyarakat umum gitu. Jadi ada basic-basic tingkatannya. Syaratnya yaitu tadi perempuan atau ibu ya kan. Jadi yang masih single nggak usah khawatir, Anda tetap bisa bergabung di Institut Ibu Profesional. Penasaran ya pengen masuk di Hexagon City? Ih keren banget asli. Mungkin karena judulnya Institut Ibu Profesional kan kalau perempuan calon ibu gitu ya. Iya calon ibu betul. Jadi nggak Ya, masalah. nggak Mahasiswi pun masalah. tidak masalah. Baik. Nah, Pak Rini, kalau ini nanti 13 di launching ya sebagai salah Ya. satu publish yang luar biasa dengan segala isinya. Nah, boleh tahu nggak bagaimana kita bisa jalan-jalan di kota Hexagon ini? Apa saja nanti yang akan ditawarkan di sana? Kalau kita mau istilahnya apa ya? Ya kayak vakansi di sana atau mengunjungi apa-apa yang kita kunjungi di kota Ya. Hexagon ini. Baik, jadi nanti sebelum adanya grand launching, nanti kita akan ada kayak virtual gallery, ada expo karya Hexagonia gitu ya. Itu nanti akan kita publikasikan kepada masyarakat umum. Dan kalau ingin tahu lagi apa sih yang bisa dibagikan Hexagon City kepada masyarakat umum ya, media-media tadi adalah salah satu jembatan ya antara kota virtual yang kami kegiatan kami lakukan saat ini dengan masyarakat umum itu lewat media sosial di Hexamedia yang tim Malcolm buat itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ini melihat semua ya, media-media itu adalah rekaman kayak berita-berita apa yang terjadi. Itu teman-teman benar-benar melihat news yang kami tampilkan di YouTube ya, di YouTube dan di channel di fanpage. Itu teman-teman bisa tahu, wih kok kegiatannya serius banget nih. Jadi yang kami lakukan itu tidak ada yang main-main. Semuanya tuh sungguh-sungguh. Tidak ada peran kecil di sebagai Hexagonia di ruang belajar ini, tidak ada. Jadi semuanya kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu teman-teman bisa saksikan nanti lewat karya-karya yang dituangkan di Hexamedia. Kita selain Hexamedia ada Hexamarket, kemudian ada Hexalink seperti yang di Facebook sudah dipublikasikan ya. Hexamarket ini sebuah marketplace. Kita punya marketplace ini yang sebagai wadah karya-karya Hexagonia. Nah, memang di sini tuh orientasinya memang bukan diukur dari uang saja, tetapi lebih nilai kebermanfaatan. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk Hexagonia untuk bikin produk yang bisa dijual ya, tidak. Maaf ada pesawat. Jadi
karya-karyanya adalah sesuatu yang memang dari hati dimunculkan, dari passion. Ada yang profit, ada yang non profit, tapi semuanya tuh dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tujuannya untuk kebermanfaatan. Jadi teman-teman kayak kemarin, mengapa itu ada namanya virtual conference? Tidak mudah loh Mbak Santi untuk tampil berani seorang ibu, katakanlah yang biasa di rumah atau bekerja di ranah publik, tetapi hanya lingkungan kantor, tiba-tiba kita harus live gitu kan, live membawakan satu tema yang kita ingin bagikan kepada orang lain. 368 ibu perempuan ya kan, itu mereka mengkonsep sendiri acara live selama 1 jam live streaming. Itu kan butuh mental yang sangat kuat ya untuk bisa tampil kemudian membagikan ilmunya. Ini salah satu yang kita latihkan kepada yang dilatihkan ya di kelas di Hexagon City ini kepada warganya. Silahkan berbagi dari hal sederhana menggunakan media-media yang bisa secara optimal, bahwa berbagi itu tanpa pamrih ya. Jadi jangan merasa bahwa aduh saya bisanya hanya ilmu tentang cooking misalnya. Loh, ilmu tentang memasak. Tapi kalau kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang unik, menarik, kita bagikan kepada masyarakat umum, wow, why not? Kalau ternyata bermanfaat, tentu itu hal yang luar biasa. Bayangkan kalau setiap warga dari kota Indonesia ini punya pikiran bahwa berbagi, kemudian menebar manfaat tanpa pamrih, tanpa embel-embel aneh-aneh, wow, ini luar biasa sekali. Itu impian kota impian banget ya kayaknya. Iya, betul. Dan ini sudah besar banget ya, artinya sudah tanpa batas ya di seluruh dunia, karena ini warganya ya semuanya. Warganya juga dari Heksagonianya juga berasal dari beberapa negara juga kan, artinya bukan hanya di Indonesia saja. Itu luar biasa. Bu Walcott kita di Singapura domisilinya. Iya, domisilinya di Singapura. Baik, nah Mbak Nana, ini ada yang Nana yang sudah masuk dari Ibu Nana. Selamat siang Apridio dan juga Ibu Rini yang saya hormati. Ya, selamat siang Mbak Nana. Bagaimana Ibu Rini kalau dari ibu rumah tangga seperti saya ini bisa bicara bagus seperti Mbak Rini, sedangkan saya itu tidak punya pengalaman apa-apa. Apakah kita bisa mencari inspirasi dari nonton dan mengakses semua medianya dari Hexagon City ini? Terima kasih. Ya, itu bisa banget. Sebenarnya kalau masalah public speaking ya, kita siapa sih yang tidak ingin tampil di depan umum, didengar, lalu bicara dengan baik, runut. Ada keinginan saja, itu sebenarnya sudah modal utama. Saya pengen loh berbagi sesuatu, tapi saya nggak berani. Itu kan mental block saja gitu kan. Nah, itulah pentingnya kenapa kita kalau belajar tuh jangan sendirian. Oleh karena itu yang dikedepankan di Hexagon City adalah teamwork ya kan, bekerja dalam sebuah tim. Biasanya kan kalau kita selama ini yang kita lakukan adalah sendirian. Kalau kita merasa sendiri itu ilmu mungkin akan terbatas, kemudian penyemangatnya mungkin kurang, sharing-sharingnya akan kurang. Nah, manfaatnya kita masuk dalam sebuah komunitas belajar adalah kita punya tambahan amunisi semangat, kita punya tambahan ilmu dari berbagai latar belakang orang, kita punya masukan, dan pastinya kita akan punya wadah untuk terus berlatih, kemudian melakukan apa yang kita inginkan gitu. Nah, untuk Bunda nih, kalau ingin tahu beneran nggak sih ibu-ibu rumah tangga yang tampil gitu kan, silahkan lihat di channel YouTube Hexagon City. Silahkan di scroll ya, nanti ada virtual conference. Itu beragam tema dari puluhan ya, karena kemarin itu virtual conference itu mereka memilih ada yang di Instagram, ada yang di fanpage, ada yang di YouTube, ada yang di Zoom, ada yang di Telegram. Silahkan mereka terbagi ke dalam 6 platform itu. Nah, tapi kalau ingin melihat sebagian ada di channel YouTube, itu beragam tema, dan mereka itu rata-rata baru pertama kali live streaming. Dan live streamingnya juga konsepnya wow, keren-keren. Mereka bisa menampilkan siapa yang nanya di layar, menggunakan software, kemudian mereka bisa interaktif, mereka bisa menampilkan video-video yang unik di dalam live streamingnya. Itu hanya belajar 1-2 hari saja. Karena waktu itu jadwal itu seperti surprise, nih ada zona open space dan mereka harus segera mendaftar. Itu luar biasa sekali. Yang saya rasakan adalah semangat belajarnya sih.
Semangat belajarnya ada, ditambah dukungan dari komunitas yang memang kita sediakan untuk ruang bagi mereka untuk belajar. Nah, di di Hexagon City ada namanya Resource and Development. Itu adalah wadah training, pelatihan, wadah training atau pelatihan bagi seluruh project passion yang ada. Jadi kan project passion itu misalnya dari co-hosting saya butuh pelatihan tentang editing video misalnya, atau dari tim saya butuh pelatihan tentang misalnya tentang bisnis atau marketing misalnya. Itu semuanya kebutuhan-kebutuhan itu ditampung oleh tim R&D itu ditampung, lalu kita sediakan pelatihan-pelatihannya. Jadi sebelum mereka melangkah mengerjakan project passion mereka, itu ada pelatihan-pelatihan yang memang kami berikan sesuai kebutuhan mereka. Dan itu oleh tim Resource and Development yang oleh Mbak Nani Nur Hasanah itu manajernya, itu disusun bersama tim tanggal sekian jadwal ini, termasuk public speaking. Mbak pengen belajar public speaking, kebutuhannya berapa orang, misalnya ternyata yang mendaftar 100 sekian orang, itu ada disediakan ruang khusus bagi mereka untuk belajar tentang public speaking, untuk belajar tentang misalnya mereka bagaimana keuangan, keluarga, atau bisnis and marketing, atau apa saja, itu semuanya sudah ratusan pelatihan diadakan di Hexagon City, dan itu belum pernah ada di tempat lain. Ya, dan ini kita akan sebetulnya banyak banget ya yang hadir, tetapi kita akan ada Ibu Endang Prestasi. Selamat siang Mbak Rini dan juga Mbak Santi Rosalia. Thank you Ibu. Ini welcome ini wali kota. Ya, dari Singapura ya. Dari Singapura. Halo Bu Wali Kota Hexagon City. Oke, selamat siang juga Sari Rarasati. Kemudian ada Imaniar Prastiwi 19 ya. Kita selesaikan virtual conference. Oke. Dan ada siapa lagi nih? Banyak banget ya. Ada Indah Laras Ihsan juga selamat siang. Apa kabar Mbak Indah? Ini yang menjembatani ya, yang menjadi hubnya antara. Mbak Indah ini salah satu tim saya di marketing and communication. Yeah. Baik, apa dari masyarakat luar dan masyarakat umum yang akan diberikan manfaatnya dari Hexagon City ini, Mbak Rini? Baik, yang bisa kami tawarkan, bukan tawarkan ya, tapi lebih biasanya kan gini, kita berbagi itu karena kita punya, betul kan? Termasuk berbagi inspirasi, berbagi semangat karena kita punya semangat. Kita berbagi kebaikan karena kita punya kebaikan di dalamnya, gitu kan? Jadi itu semua ingin kami bagikan. Bagikannya dengan cara apa? Tentu media sosial adalah wadah yang tepat bagi kami untuk berbagi, men-share apa-apa yang kami dapatkan, mempublikasikan apa yang kami alami, rasakan, kemudian juga bagaimana kita mengajak nih berbagi dalam artian apa yang kami punya, apa yang kami telah tuntaskan proyek kami itu kami terapkan kepada masyarakat sekitar gitu. Masyarakat yang butuhkan, oh saya bisa loh. Terus misalnya bagaimana sih cara untuk kita punya Hexa Health Center juga. Hexa Health Center, orang-orang passionnya di dunia kesehatan itu juga ada. Artinya itu nanti juga langsung bisa dibawa ke masyarakat umum. Makanya pentingnya teman-teman nanti untuk melanjut ke namanya Bunda Soleha, karena itu nanti ada kelas di mana diajarkan kita untuk benar-benar mengaplikasikannya di masyarakat secara langsung gitu. Jadi akan terjun di masyarakat karena ini menjadi sebuah wadah ya, bagaimana ibu ini pribadi passion masing-masing. Hari ini sayang banget, enak banget kita mau ngobrol banget. Iya, sayang sekali waktunya. Jam berapa atau memang terbuka selalu setiap hari, setiap waktu? Oke, kalau Hexagon City sendiri, kalau media sosial ya sama lah seperti yang lain. Kalau media sosialnya all the time, masyarakat bisa sepanjang waktu masyarakat bisa mengakses. Tapi untuk di dalam kota sendiri, kita memang sudah punya jadwal-jadwal di mana tanggal sekian kegiatan, ada kalender akademik ya, ada kalender tiap zona yang memang sudah terjadwal secara rapi yang dibuat oleh tim Formula gitu. Ya teman-teman jangan lupa ya follow Hexa Media dan ya Hexagon City YouTube, fanpage Hexagon City, City Hexagon Instagram, ada Hexa Radio, SCTV, Hexa Web,
Jadi kita punya web juga di situ mengakomodir passion-passion yang mereka suka nulis blog dan website gitu. App Radio dan Mbak Santi, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi nih, berbagi tentang Hexagon City kepada masyarakat dan pendengar App Radio. Iya, luar biasa ya. Kita nggak membayangkan Wakanda saja yang ada di Black Panther, tetapi ini sudah ada ya Hexagon City yang mewadahi semuanya. Dan tadi tagline-nya luar biasa ya. Tagline-nya bisa diulang nih Pak. Hexagon City, kota produktif, warga kreatif, penuh solusi. Wah, ini ya bisa menjadi Civilized City juga di situ karena ini mengangkat semua derajat perempuan yang mempunyai betul. keahlian luar biasa. Jadi no baper-baper lagi ya. Semua bisa produktif. Thank you Mbak Santi. Iya. Thank you banget Mbak. Sama-sama. Ya, salam untuk tim App Radio semuanya. Terima kasih. Kami segenap warga Hexagon City mengucapkan terima kasih kepada App Radio. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. App Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. App Radio, The Meaning Station.